kita membicarakan bagaimana PMI selama 5 bulan belakangan ini memang secara data menunjukkan kontraksi. Jadi aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali lagi berada di bawah 50 pada November 2024. Dan kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur Indonesia menjadi 5 bulan beruntun sejak Juli lalu. Pertanyaannya kira-kira apakah dengan ambles 5 bulan dan berada di level di bawah 50 ini ada yang harus diwaspadai dan kira-kira apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk melihat nilai PMI yang mangkrak atau terkontraksi 5 bulan ini. Kita akan bahas lebih lanjut di PMI manufaktur 5 bulan ambles, PHK mengintai. Sekarang kita akan mulai dengan data pertama yang memang saya ambil dari BPS. BPS itu setiap bulan biasanya membagikan suatu data Purchasing Manufacturing Index yang memberikan suatu gambaran seperti apa kira-kira keadaan manufaktur dan juga geliat industri di Indonesia itu setiap bulannya. Tolak ukurnya adalah 50. Di atas 50 itu ekspansi, di bawah 50 itu kontraksi. Ekspansi menunjukkan industri dan juga manufacturing industry di suatu negara itu menimbulkan efek positif. Dari contohnya tolak ukurnya adalah lapangan kerja lebih banyak, output lebih banyak, demand yang lebih baik, dan lain-lain. Sedangkan di bawah 50 menunjukkan tidak ada serta-merta kenaikan penambahan lapangan kerja dari suatu industri di suatu negara, lalu tidak ada juga demand signifikan yang menimbulkan kenaikan di industri dan manufaktur tersebut. Nyatanya sejak Juli 2024, PMI Manufaktur Indonesia telah berada di bawah angka 50. Kita lihat di sini, Juli berada di level 49,3, Agustus bahkan menjadi level terendah sepanjang hampir beberapa tahun di PMI sejarahnya di Indonesia, yaitu di 48,9. September berada di level 49,2 dan November hampir mengalami kenaikan, hampir menyentuh level 50, namun tetap berada di level kontraksi di 49,6. Ini bisa menjadi suatu sinyal kekhawatiran di tengah target-target pemerintah, terutama target yang ambisius seperti contohnya pertumbuhan ekonomi menuju 8%, lalu juga seperti apa daya beli masyarakat ini akan digencarkan, karena bagaimana rasanya daya beli masyarakat ini bisa ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level yang lebih tinggi jika salah satu tulang punggung ekonomi yaitu industri manufaktur di negara kita di Indonesia masih berada dalam keadaan kontraksi atau pelemahan. Di slide berikutnya saya akan menunjukkan juga kepada Anda kira-kira adakah negara-negara, kita bisa lihat ke slide berikutnya, adakah bentuk-bentuk dari negara yang sebenarnya juga mengalami kontraksi? Ya, ada beberapa tanggapan juga dari Bapak Henry Antony, yaitu Jubir Kemenperin, mengenai ganjalan-ganjalan apa yang menyebabkan Indonesia tetap berada di keadaan seperti ini hampir lebih dari 5 bulan. Ada masih banyak regulasi yang belum mendukung industri dalam negeri. Padahal regulasi tersebut dibutuhkan oleh manufaktur, bahkan regulasi yang ada saat ini malah mempersulit ruang gerak industri untuk meningkatkan utilisasi produknya. Sebut saja yang banyak sangat-sangat disayangkan oleh pelaku industri atau manufaktur di Indonesia tentunya adalah gempuran produk impor. Yang kedua adalah tidak adanya peningkatan penjualan domestik. Jadi memang dari segi supply, yaitu gempuran produk impor dan demand, rasa-rasanya tidak ada regulasi yang serta-merta berpihak terhadap industri manufaktur domestik. Kita contoh saja ya, gempuran produk impor itu baik legal maupun ilegal, dengarai masih menjadi penyebab kontraksinya PMI manufaktur Indonesia beberapa bulan belakangan kemarin. Dan contohnya apa sih sebenarnya bisa dilakukan pemerintah agar gempuran produk impor ini tidak serta-merta memakan pangsa pasar domestik. Bentuk-bentuk trade measure yang dimiliki Indonesia ini masih terlalu longgar. Jadi let's say misalnya ada perusahaan atau industri manufaktur di Indonesia domestik yang memproduksi sepatu, ya, yang kurang lebih speknya sama. Tetapi ini bisa diimpor dari Tiongkok dengan harga yang lebih murah dan serta-merta ini tentunya mendisrupt supply domestik yang ada di Indonesia. Karena tentunya orang akan kecenderungan membeli produk-produk yang lebih murah. Dan bagaimana caranya produk-produk domestik kita bisa unggul jika ada produk-produk impor yang membanjiri dan menjadi threat yang nyata untuk produk domestik yang diproduksi di Indonesia. Di satu sisi tidak adanya peningkatan penjualan domestik. Ini kembali kepada demand dan kekuatan daya beli masyarakat.
Jika purchasing power yang ada di pada masyarakat itu tidak memiliki kekuatan yang lebih baik dan tidak ada insentif dari pemerintah, maka dari itu sebanyak-banyaknya produk atau output yang dihasilkan oleh industri manufaktur Indonesia tidak ada yang menyerap, tidak ada yang membeli. Maka dari itu perlu adanya keberpihakan kepada industri dengan melihat dari sisi supply dan demand. Di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kita lihat ke slide berikutnya, di mana nih data yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai PMI manufaktur dari negara-negara lain yang peer countries ya. Pada nyatanya kita bisa lihat di sini sendiri bahwa ternyata China sekarang disalip oleh peer countries kita yaitu Filipina. Dan Singapura dalam keadaan ini Oktober-November masih mengalami ekspansi pula. Vietnam juga, Thailand juga. Kita bersama dengan Malaysia, Myanmar, dan Jepang menjadi 4 negara yang mengalami PMI manufaktur yang terkontraksi selama beberapa bulan terakhir. Apa yang menjadi lesson learned dari data ini adalah kembali lagi kepada regulasi dan governance dari masing-masing negara. Kita ingat seberapa lihainya Vietnam mengcapture opportunity yang tadinya untuk relokasi pabrik-pabrik dan berpihak terhadap industri dari China bisa ditangkap dengan baik oleh Vietnam dan juga Filipina dengan regulasi yang tidak berbelit. Jadi memang apapun itu sangat berpengaruh terhadap industri, kembali lagi kepada governance dan keberpihakan dari pemerintah terhadap regulasi-regulasi yang bisa memotong birokrasi dan juga perizinan-perizinan industri. Itu dari segi supply, ditambah lagi dari segi demand. Apakah pemerintah bersedia untuk memberikan regulasi yang dapat memudahkan rakyatnya untuk membeli barang di dalam negeri? Apakah pemerintah bisa memberikan insentif yang akan memudahkan masyarakatnya untuk memiliki disposable income yang lebih tinggi? Contohnya apa? Kita lihat di slide berikutnya. Sebuah solusi untuk pemerintah adalah melihat keadaan ini dari 2 sisi. Ya, saran untuk pemerintah pertama tentunya dari demand. Ya, jadi bagaimana masyarakat ini bisa diselamatkan dengan kebijakan yang pro consumer atau pro demand. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk menjaga kestabilan harga dan harga tetap terjangkau. Bagaimana daya beli masyarakat ini bisa diselamatkan jika pajak pertambahan nilai akan dinaikkan menjadi 12% pada Januari. Ini pertanyaan yang juga menjadi salah satu polemik utama di saat daya beli masyarakat kita lihat juga memang sedang fragile. Di satu sisi ada juga kebijakan yang pro supply, penurunan beban industri, dan juga trade measures yang baik dan berpihak terhadap industri domestik. Penurunan beban industri juga bisa semudah pemberian subsidi BBM, pemberian subsidi listrik kepada pabrik-pabrik, sehingga kemudahan-kemudahan untuk memproduksi barangnya akan semakin mudah. Diharapkan dengan adanya regulasi yang memang berpihak terhadap industri dari segi supply dan demand, dan kenalaran pemerintah untuk melihat bahwa PMI manufacture sudah terkontraksi lebih dari 5 bulan, harusnya sudah menjadi alarm tersendiri. Karena Filipina saja bisa kok. Kita tahu bahwa secara Filipina populasi jauh lebih rendah dari Indonesia, tapi yang menang dari dia adalah kestabilan dari regulasi dan keberpihakan terhadap industri manufaktur. Karena kita bisa melihatnya dari 2 sisi saja. Jika pemerintah sudah benar-benar mengerti akar rumput dari permasalahan ini, saya rasa Indonesia akan mencapai kembali PMI manufaktur ekspansif di bulan Desember ataupun di bulan-bulan pertama 2025. Kita harapkan ada keberpihakan pemerintah secepatnya sesuai dengan janji pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang katanya akan mendukung ekonomi kerakyatan, tentunya berasal dari suatu industri yang menyerap lapangan kerja terbanyak, yaitu industri.